Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 8 kelas B, Prodi D3 Hubungan Masyarakat Angkatan 2020, Universitas Negeri Jakarta, ingin memaparkan materi dari mata kuliah Komunikasi Antar Budaya, yaitu pengaruh budaya pada konteks ruang lingkup bisnis. Kelompok kami beranggotakan saya sendiri, Alfida Suryani Petiwi, Nurul Aulia Hapsari, dan Tera Taneri. Disimak ya teman-teman materinya. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu budaya dan konteks. Semua interaksi manusia dipengaruhi oleh keadaan budaya, sosial, dan fisik. Keadaan ini disebut dengan konteks komunikasi. Ketika terlibat di dalam komunikasi antar budaya, segala sesuatu jadi berbeda karena Anda dan rekan bicara Anda beroperasi berdasarkan sejumlah peraturan yang tidak sama. Menjadi komunikator antar budaya yang kompeten, kita harus menyadari bagaimana peraturan budaya yang berbeda dapat mempengaruhi konteks komunikasi. Nah, sekarang kita akan membahas 3 asumsi dasar mengenai komunikasi manusia yang diterapkan ke dalam ruang lingkup. Yang pertama adalah komunikasi diatur oleh peraturan. Nah, sadar atau tidak sadar, manusia berharap bahwa interaksi mereka akan mengikuti peraturan yang tepat dan secara budaya ditentukan oleh peraturan-peraturan yang mengatakan kepada kedua belah pihak perilaku apa yang tepat dalam situasi tertentu. Peraturan komunikasi mengatur baik perilaku verbal maupun nonverbal, serta menetapkan perilaku apa yang harus diungkapkan, namun juga bagaimana hal itu seharusnya diungkapkan. Lalu di asumsi kedua kita mengenai komunikasi adalah bahwa konteks menetapkan peraturan yang tepat untuk diterapkan. Seperti yang dinyatakan oleh Shimanov dalam karyanya, peraturan merupakan ketentuan yang mengindikasi perilaku apa yang diwajibkan ruang lingkup di mana suatu bisnis dilaksanakan dan peraturan yang diterapkan dalam suatu transaksi dipengaruhi oleh budaya. Contohnya, ketika kita melamar kerja, pasti kita akan dituntut untuk menggunakan bahasa yang formal. Namun, ketika berbicara dengan sahabat dekat, baru kita bisa menggunakan bahasa yang tidak formal. Asumsi yang ketiga yaitu peraturan komunikasi secara budaya itu berbeda. Asumsi ketiga ini bahwa peraturan dapat ditentukan oleh kelompok yang khusus, komunitas, atau budaya. Nah, sekarang kita langsung masuk ke contoh aja ya. Contoh yang pertama, ketika berbisnis di Amerika Serikat, sudah umum bagi laki-laki dan perempuan untuk berjabat tangan. Namun, di Timur Tengah, pebisnis Muslim menghindari berjabat tangan dengan lawan jenis, yang mana hal tersebut tidak bisa dianggap sebagai sebuah perbuatan menghina, karena hal tersebut adalah indikasi dari kesetiaan seseorang terhadap agamanya. Lalu ada contoh yang kedua nih. Pebisnis Amerika biasanya orang-orangnya ini langsung pengennya to the point, langsung ngomongin bisnisnya. Mereka terbiasa untuk kalau kontrak itu harus segera langsung ditandatangani, sehingga kita bisa berpindah ke pengusaha berikutnya. Berbeda halnya dengan Argentina. Ketika berbisnis di Argentina, kita akan menyaksikan hal-hal seperti basa-basi yang terjadi di dalam rapat bisnis. Nah, berbeda ya dengan budaya Amerika Serikat tadi, yang mana mereka menganggap bahwa basa-basi hanyalah akan membuang-buang waktu. Nah, sekarang kita beranjak ke pembahasan yang kedua, yaitu menilai suatu konteks. Yang pertama, ada keformalan dan ketidakformalan. Budaya pasti memiliki pandangan mengenai suatu kejadian dan manusia, mulai dari yang sangat tidak formal hingga yang sangat formal. Nah, tapi kita ambil contoh dari yang ketidakformalan dulu. Kita ambil contoh dari negara Amerika Serikat. Kepercayaan mereka yang kuat di dalam individualisme dan kesetaraan membuat Amerika Serikat sejak lama dikenal sebagai budaya yang informal. Di Amerika Serikat, orang-orang cenderung untuk memperlakukan orang lain dengan tidak formal dan tidak langsung. Ketidakformalan dan keterbukaan yang ditunjukkan oleh masyarakat Amerika Serikat tersebut dapat menjadi sumber kebingungan dan kesalahpahaman bagi orang yang berasal dari budaya yang lebih formal. Nah, kalau ngomongin keformalan, lain halnya dengan Amerika Serikat tadi, ada banyak contoh budaya yang sangat menghargai nilai-nilai formalitas. Contohnya di Mesir, Turki, dan Jepang, hubungan guru dan murid merupakan hubungan yang sangat formal. Formalitas juga merupakan bukti dari bagaimana cara memanggil seseorang dalam suatu budaya.
Jika Anda tidak mengetahui perbedaan, maka akan menyebabkan masalah. Masyarakat Jerman misalnya, mereka memanggil orang lain bahkan mereka memperlakukan diri mereka sendiri dengan cara yang sangat formal, yang mana hal tersebut dianggap hal yang ekstrim oleh orang Amerika Serikat. Pada rapat pertama kali, orang Amerika Serikat memberikan informasi mengenai diri sendiri, berbicara dengan cara yang tidak formal, dan memanggil nama depan rekan bisnis mereka. Sedangkan orang Jepang melakukan hal yang sebaliknya. Nah, sekarang di poin kedua ada ketegasan dan keharmonisan interpersonal. Maksudnya, walaupun ada banyak aspek gaya komunikasi, ketegasan dan keharmonisan interpersonal secara langsung dapat mempengaruhi ruang lingkup antar budaya, baik dalam konteks pertemuan bisnis, ruangan kelas, atau layanan kesehatan. Kalau dari ketegasan, kita ambil contoh dari budaya Amerika Serikat yang dikenal dengan budaya komunikasinya yang tegas. Mereka didorong untuk jujur, terbuka, dan langsung. Kalau dari keharmonisan interpersonal, kita ambil contoh dari negara Jepang. Mempertahankan hubungan yang harmonis dan menghindari perilaku agresif merupakan perhatian yang penting bagi bangsa Jepang, juga termasuk di dalamnya hubungan bisnis. Seperti yang ditulis oleh Hall and Hall, keinginan untuk mempertahankan keharmonisan merupakan ciri bangsa Jepang. Mereka sangat peduli terhadap perasaan orang lain, dan orang Jepang juga terkenal sangat menghindari kata tidak karena dianggap kasar. Nah, yang terakhir di poin ketiga ada hubungan status. Suatu budaya secara umum dapat dikelompokkan sebagai egalitarian dengan sedikit perhatian terhadap perbedaan sosial atau hierarkis yang mana menekankan pada status dan tingkatan. Hubungan status itu kan tadi ada dua ya. Kita bahas dari yang pertama yaitu egalitarian. Egalitarian memfasilitasi dan mendorong keterbukaan di antara pelaku komunikasi, menekankan interaksi informal antara bawahan dan atasan tanpa mengurangi rasa hormat dan formalitas. Status seseorang yang diperoleh melalui usaha seseorang seperti kesuksesan dalam bisnis atau mencapai tingkatan tertinggi. Hal ini menciptakan suatu lingkungan mobilitas sosial dengan mendorong bahwa setiap orang memiliki kesempatan untuk meningkatkan status sosialnya. Yang kedua, ada budaya hierarkis. Budaya yang menganut pandangan hierarkis, status sosial berbanding terbalik dengan budaya egalitarian. Dalam budaya ini, status biasanya ditentukan oleh kelahiran, pengangkatan, atau usia. Di negara seperti Jepang, Cina, Amerika Latin, dan Spanyol, perbedaan status jelas dilihat melalui protokol yang mengatur aktivitas interpersonal dan organisasi. Nah, bahasan ketiga adalah komunikasi antar budaya dalam konteks bisnis. Yang pertama ada ruang lingkup bisnis internasional. Saat ini, negara maju dan berkembang sudah terikat langsung pada sistem ketergantungan ekonomi internasional dan banyak negara memiliki paling tidak satu aset dalam negaranya yang dibutuhkan oleh negara lain. Ketergantungan internasional dalam abad ini juga tidak terbatas pada perdagangan dan barang jadi. Hari ini, jika Anda menelpon mengenai tagihan telepon atau komputer atau aplikasi kartu kredit, Anda memiliki kemungkinan untuk berbicara dengan seseorang di India, Irlandia, Kepulauan Bahama, atau Filipina. Jika Anda menggunakan perusahaan akuntansi milik Amerika Serikat untuk mengurus pajak Anda, formulirnya mungkin dilengkapi di Bangalore, India. Nah, semua perubahan antar budaya dalam arena bisnis yang telah kita bahas tadi menciptakan lingkungan di mana berbisnis membutuhkan orang dari budaya yang berbeda-beda untuk bisa diajak bekerja sama. Pebisnis Amerika juga belajar bagaimana berhubungan dengan orang-orang dari budaya yang berbeda karena banyak perusahaan internasional yang hadir di Amerika Serikat. Misalnya, perusahaan milik Cina terlibat di dalam 3.500 proyek investasi di Amerika Serikat. Nah, lalu yang kedua ada konteks bisnis domestik. Nah, kalau konteks bisnis domestik ini jelas berbeda ya dengan ruang lingkup bisnis internasional tadi, karena bisnis domestik merupakan aktivitas bisnis yang terjadi pada suatu negara, tempat penggunaan mata uang, budaya, sistem hukum, dan sumber-sumbernya relatif sama. Dilihat dari daya beli masyarakat pun perbedaan bisnis internasional dan bisnis domestik yang ada juga cukup signifikan, karena pasar domestik hanya mengandalkan daya beli dari masyarakat lokal saja. Komunikasi dalam konteks bisnis multikultural. Kita sekarang akan mengalihkan perhatian kita terhadap konteks bisnis antar budaya dan beberapa budaya yang berhubungan dengan pertama, protokol bisnis, kedua, manajemen, tiga, negosiasi, dan empat, manajemen konflik. Yang pertama, protokol bisnis. Karena protokol bisnis melibatkan bentuk perayaan, etiket, dan kode perilaku yang benar, penting untuk mengerti peraturan tersebut dalam transaksi bisnis. Bagaimanapun, seperti aturan perilaku pada umumnya, peraturan bisnis berkaitan dengan budaya.
Anda dapat melihat perbedaan regulasi antar budaya dalam hal-hal yang sederhana. Sebenarnya, hampir semua bagian dunia secara protokol yang benar secara budaya diharapkan dan dihormati. Untuk memperkenalkan kita beberapa variasi protokol, kita akan membahas hubungan awal, sapaan, penampilan pribadi, memberi hadiah, dan hal-hal tabu. Yang pertama ada hubungan awal. Ketika terlibat dalam bisnis internasional, cara di mana Anda menetapkan hubungan awal dapat meliputi dari mengirimkan email, membuat panggilan telepon, menulis surat formal, atau menggunakan seorang perantara, di mana prosedur ini berkaitan dengan budaya orang yang berhubungan dengan Anda. Jika Anda gagal mengikuti protokol yang benar dan melanggar peraturan budaya tersebut, Anda tidak akan dapat memasuki suatu organisasi. Kita mulai dengan Jepang. Seperti yang dinyatakan oleh Nishiyama, pendekatan khas orang Amerika melalui panggilan cold call, panggilan telepon yang dikaitkan tenaga penjual kepada calon klien yang tidak dikenalnya, atau surat perkenalan tidak akan berlaku di Jepang. Sebaliknya, cara yang paling efektif untuk membangun bisnis di Jepang adalah melalui pertemuan tahap formal, yaitu dengan memiliki tujuan memperkenalkan suatu produk. Jika Anda ingin membuat janji bertemu di Mesir, Anda harus mengirimkan surat perkenalan kepada kontak person Mesir yang dapat memfasilitasi suatu pertemuan. Endicott menyarankan bahwa bisnis dengan orang yang Anda kenal merupakan faktor yang berpengaruh di Mesir. Richmond dan Gestrin menyatakan bahwa perantara dapat membukakan pintu, memastikan kunjungan Anda diterima dengan hangat, dan menilai prospek proposal yang Anda rencanakan. Yang kedua, ada cara menyapa. Amerika Serikat itu cenderung informal dan bersahabat. Sebenarnya orang dari budaya lain terkejut dengan ketidakformalan bangsa Amerika Serikat yang sering mengatakan hai kepada orang asing. Di Amerika Serikat, nama pertama biasanya digunakan ketika memanggil orang yang lebih senior atau dalam situasi formal. Saling memberikan kartu nama merupakan hal yang umum dalam konteks ini. Mari kita lihat beberapa budaya. Cina. Orang Cina selalu menyapa orang yang lebih senior terlebih dahulu. Mereka juga menggunakan gelar yang sangat jelas menggambarkan bagaimana budaya ini menekankan hierarki. Di Cina, urutan nama seseorang terbalik dari yang di barat. Orang Cina menempatkan nama keluarganya terlebih dahulu dan disusul dengan nama yang diberikan. Misalnya nama Wang Jinto. Wang adalah nama keluarga dan Jinto adalah nama yang diberikan. Sehingga dalam bahasa Inggris, panggilan yang tepat adalah Mr. Wang. Lalu ada Jepang. Ritual sapaan yang umum di Jepang adalah membungkuk, seperti yang dinyatakan oleh Ferraro. Membungkuk menunjukkan informasi sosial di Jepang. Sama halnya dengan perilaku Jepang, membungkuk berhubungan langsung dengan status dan urutan. Paling baik untuk tidak mencoba meniru gaya membungkuk orang Jepang, kecuali Anda telah mempelajarinya dengan baik, karena gaya membungkuk yang tidak tepat dapat menyinggung seseorang. Protokol penting yang lain dalam menyapa pebisnis Jepang adalah saling menukarkan kartu nama. Sekarang kita beralih ke Arab. Gelar sangat penting bagi orang Arab dan selalu digunakan dalam konteks bisnis. Kartu nama tercetak dalam bahasa Arab dan Inggris secara rutin berubah. Orang Muslim tidak pernah berjabat tangan dengan tangan kiri karena tangan tersebut untuk masalah kebersihan pribadi. Penggunaan gelar yang tepat juga penting ketika berhubungan dengan pebisnis dari Amerika Tengah dan Amerika Selatan. Yang ketiga ada penampilan pribadi. Amerika Serikat merupakan budaya yang informal, tidak formalitasan, direfleksikan oleh kebijaksanaan Casual Friday yang digunakan organisasi di Amerika Serikat untuk mengizinkan karyawan berpakaian santai. Organisasi.com di Lembah Silicon dikenal dengan gaya berpakaian yang sangat informal dan pebisnis muda kadang berbisnis hanya dengan menggunakan kaos polo dan jeans. Setelan hitam merupakan seragam yang standar bagi karyawan di Jepang. Berpakaian untuk membedakan seorang tidak dengan mudah diterima. Gaya pakaian konservatif masih menjadi norma di antara manajer level tinggi dan kaum eksekutif. Pebisnis wanita barat yang bekerja dalam negara Islam atau dengan rekan muslim harus berpakaian secara konservatif dan sederhana. Nah, lalu ada pemberian hadiah. Martin dan Cheney memperkenalkan kebiasaan bisnis yang penting dalam paragraf berikut. Praktik pemberian hadiah sangat bervariasi di seluruh dunia. Dalam negara yang berorientasi pada agama, pemberian hadiah dilakukan selama perayaan keagamaan. Dalam negara non-religius, ada waktu-waktu tertentu yang ditunjukkan untuk memberi hadiah atau peristiwa-peristiwa tertentu. Anda perlu mengerti seluk-beluk seni memberi hadiah. Bertukar hadiah dalam konteks bisnis membutuhkan sejumlah protokol yang dinyatakan atau tidak dinyatakan. Bagi pebisnis yang berpergian ke luar negeri, penting untuk mengetahui tidak hanya pandangan lokal mengenai pemberian hadiah, namun juga hadiah apa yang pantas dalam budaya di mana suatu bisnis akan dilaksanakan dan kapan itu harus diberikan. Misalnya orang Jepang. Orang Jepang mengharapkan Anda untuk membuka hadiah yang mereka berikan dan akan menyimpan hadiah yang Anda berikan pada mereka dan membukanya kemudian. Jadi, kami ingin menyarankan bahwa sebelum terbang ke negara tujuan Anda harusnya belajar sebaik mungkin mengenai kebiasaan memberikan hadiah di negara tersebut. Karena jika Anda mengetahui suatu hadiah yang baik, maka hubungan bisnis pun akan berjalan lebih lancar. Lalu ada topik percakapan yang tabu. Bagaimanapun, pemilihan topik dalam percakapan pertama, kita harus mengikuti peraturan budaya. Aturan ini menuntut Anda mempelajari topik
topik apa yang dapat diterima dalam budaya tuan rumah, dan topik apa yang tabu. Bagi orang Amerika, Cheney dan Martin menyatakan bahwa topik basa-basi yang paling populer adalah masalah cuaca atau komentar seputar lingkungan fisik sekitar, dan seharusnya menghindari pertanyaan pribadi. Terus dari seorang manajer bisnis sangat beragam. Tujuan utamanya adalah untuk memotivasi karyawan bekerja dengan secara kooperatif dan produktif untuk mencapai tujuan tertentu. Bagi seorang manajer internasional, kekompleksan tugas ini dipersulit oleh pengaruh budaya juga. Menurut Early dan Eng, pemahaman mengenai perbedaan budaya ini akan meningkatkan kemampuan Anda untuk memenuhi berbagai tujuan sebagai manajer internasional. Dua perbedaan utama yang dinyatakan oleh Early dan Eng berhubungan dengan yang pertama, kepemimpinan manajerial, dan bagaimana manajer menghadapi proses pengambilan keputusan dalam organisasi. Kita akan membahas gaya kepemimpinan. Yang pertama, kita ambil contoh dari Amerika Serikat. Manajer di setiap budaya mencerminkan nilai penting suatu budaya. Dalam budaya yang berorientasi tindakan seperti Amerika Serikat, manajer kadang menginspirasi karyawan dengan menjanjikan promosi, kenaikan gaji, bonus, dan bentuk lain dari pengakuan publik. Budaya Jepang secara tradisional berorientasi pada kelompok dan perhatian terhadap seseorang yang dihindari. Karakteristik dari gaya manajemen Jepang menjunjung tinggi nilai yang ditempatkan pada karyawan yang terintegrasi secara harmonis dalam suatu organisasi yang dianggap sebagai keluarga besar. Aspek penting lainnya dari gaya manajerial Jepang dapat ditemukan dalam ungkapan, setiap orang adalah junior dan senior. Lalu ada Korea dan Cina. Di Korea misalnya, Morrison dan rekannya menyatakan atasan Korea merupakan raja perusahaannya. Di Cina, demikian juga dalam banyak negara Asia, senioritas berasal dari usia dan lamanya seorang bekerja di organisasi tersebut. Nah, lalu ada Meksiko. Ketika Anda berpaling ke Meksiko, Anda dapat melihat pendekatan manajerial yang lain, yaitu menekankan hubungan status. Salah satu tanda dari manajer yang sukses adalah kemampuan untuk beradaptasi dengan berbagai praktik bisnis terlepas dari persepsi budayanya. Lalu, kita akan membahas yang selanjutnya, ada gaya pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan dapat terjadi dalam konteks yang sangat berbeda. Dalam sektor perusahaan, keputusan biasanya hasil dari proses top-down disebarkan ke bawahan melalui struktur yang berwenang. Keputusan pada umumnya dibuat oleh sekelompok eksekutif yang dianggap memiliki tanggung jawab penuh dalam pengambilan keputusan atau perusahaan. Nah, manajer Amerika pada umumnya berharap dimintai masukan, namun tidak ada jaminan hal ini akan terjadi atau bahwa pemikiran mereka akan mempengaruhi keputusan akhir. Bekerja dalam budaya manajerial yang kuat mungkin merasa kaku jika ditanya masukannya, atau mungkin bertanya mengapa seseorang dengan status yang lebih tinggi menanyakan pendapat mereka. Jepang merupakan contoh yang tepat dari budaya di mana proses pengambil keputusan oleh kelompok lebih disukai dibandingkan dengan pendekatan pribadi. Orientasi kelompok yang kuat dan penekanan stabilitas sosial merupakan perhatian yang menonjol dalam pengambilan keputusan berdasarkan konsensus di Jepang. Perbedaan antara proses pengambilan keputusan antara negara-negara yang kita sebutkan tadi di Amerika Serikat menggambarkan pengaruh budaya dalam bisnis internasional. Bagaimanapun, kesadaran akan perbedaan ini kadang tidak cukup untuk menyediakan sebuah bisnis internasional dengan kompetensi budaya yang penting, yang membutuhkan baik kesadaran akan perbedaan atau pemahaman akan faktor budaya yang memotivasi perbedaan tersebut. Saya akan membahas tentang negosiasi bisnis antar budaya. Negosiasi merupakan hal yang penting dalam semua merger internasional, joint venture, ekspor dan impor, perjanjian hak paten, dan setiap usaha komersial lintas budaya, baik negosiasi domestik maupun internasional. Melibatkan perwakilan dari organisasi yang berbeda bekerja untuk mencapai keputusan yang saling menguntungkan, di mana dalam waktu yang sama berusaha untuk mengurangi perbedaan, kesalahpahaman, dan konflik. Untuk mencapai tujuan ini, akan mengandalkan komunikasi. Nah, di sini saya akan bahas tentang persepsi atau negosiasi yang berbeda. Budaya berperan penting ketika perwakilan dari latar belakang budaya yang berbeda berkumpul untuk berusaha mencapai kesepakatan yang menguntungkan. Kedua belah pihak perwakilan dagang dan perusahaan di Amerika Serikat kadang bernegosiasi dengan pendekatan yang langsung dan kadang bertentangan. Mereka biasanya melihat proses penawaran sebagai musuh, didorong oleh tujuan untuk menang. Di sini, seorang negosiator harus kuat dan dinamis, namun juga dilihat sebagai seorang yang tulus dan terikat pada kepercayaannya. Pemilihan tim negosiasi berakar dalam budaya dan kriteria tersebut meliputi pengetahuan mengenai topik permasalahan, hubungan keluarga, pengalaman negosiasi, usia, status, pengetahuan teknisi, atribut pribadi, dan lain-lain. Di Cina, contohnya, Jepang dan Timur Tengah, status anggota tim merupakan pertimbangan penting. Melibatkan karyawan perusahaan yang memiliki posisi yang tinggi atau seseorang dari keluarga berpengaruh merupakan indikasi bahwa perusahaan tersebut serius mengenai negosiasi tersebut. Di Asia Timur, jumlah orang dalam tim menandakan tingkat pentingnya suatu negosiasi. Semakin banyak pesertanya, maka negosiasi tersebut dianggap penting bagi perusahaan. Ada juga etika bisnis dan negosiasi.
Budaya membentuk etika seseorang, baik dalam tingkat pribadi maupun internasional. Sebagai bagian dari merencanakan negosiasi komersial, penting bagi kita untuk memahami etika bisnis dalam budaya tuan rumah. Seperti contohnya, Amerika Serikat memiliki peraturan yang melarang praktik suap atau memberikan hadiah dalam negosiasi. Kita harus mengutamakan etika, karena itu baik untuk karir kita. Lalu ada berpartisipasi dalam negosiasi bisnis antar budaya. Setiap budaya itu memiliki komunikasi yang berbeda-beda. Kesulitan yang umum dapat dilihat dari dalam gaya komunikasi yang tidak sama. Oleh karena itu, gaya tersebut dapat menimbulkan masalah. Secara khusus, kita akan membahas masalah formalitas dan status, kecepatan dan kesabaran, gambaran emosi, bentuk komunikasi langsung dan tidak langsung, serta bukti dan kebenaran. Nah, yang pertama ini kita akan membahas formalitas dan status. Formalitas, gelar, dan status dapat mempengaruhi cara berpakaian, tindakan, dan gaya komunikasi. Adler lebih lanjut menjelaskan gaya Amerika dalam paragraf berikut. Bangsa Amerika Serikat bangga akan egalitarian, pendekatan informal dalam hidup, di mana gelar tidak dianggap penting dan perayaan dianggap membuang-buang waktu. Orang Amerika berusaha untuk mengurangi perbedaan status selama negosiasi. Misalnya mereka menggunakan nama pertama untuk mendukung kesetaraan dan ketidakformalan. Nah, tindakan yang dijelaskan oleh Adler dapat membingungkan dalam budaya Eropa seperti Prancis, Jerman, dan Inggris, di mana formalitas berperan penting dan gelar merupakan bagian penting dalam identitas seseorang. Lalu ada kecepatan dan kesabaran. Di Amerika Serikat, orang-orang mulai mempercayai moto, "Ia yang terburu-buru akan kehilangan." Oleh karena itu, seperti yang dinyatakan oleh Ferraro, pebisnis Amerika telah dikritik karena cepatnya mereka dalam berbisnis. Di Amerika Latin, negosiasi bisnis juga dilakukan dengan lebih lambat. Bahkan ada yang menggunakan ungkapan untuk permintaan yang terburu-buru, jawaban yang lambat dibutuhkan. Di Argentina dan Meksiko, hubungan interpersonal juga penting sehingga jumlah waktu dihabiskan untuk membangun hubungan sebelum memulai suatu bisnis. Kemudian ada menyatakan emosi. Pernyataan emosi oleh negosiator bisnis dapat mempengaruhi transaksi bisnis. Seperti pada kalangan orang di Amerika, hal ini merupakan hal yang normal karena bagi mereka, perilaku non-verbal merupakan interaksi sosial untuk mengungkapkan perasaan kita. Perasaan yang kita rasakan, dari perasaan senang, tidak senang, kecewa, maupun emosi. Tapi di negara seperti Cina, Jepang, Korea, dan Filipina, hal ini sangat dihindari karena dapat merusak keharmonisan. Tetapi di negara Meksiko dan Timur Tengah, hal ini harus dilakukan karena bagi mereka, hal ini tuh merupakan cara untuk menekan dan menguatkan posisi negosiasi. Tidak lain juga di Rusia. Di Rusia merupakan hal yang normal dalam negosiasi. Kemudian ada bahasa langsung dan tidak langsung, yang merupakan gaya komunikasi verbal seorang negosiator. Pada budaya kolektif seperti Cina, Korea, Jepang, dan Indonesia, sangat menghargai bahasa tidak langsung karena mereka sungkan untuk memberikan jawaban yang negatif kepada lawan negosiasinya. Tetapi pada bangsa barat, mereka tidak suka gaya bahasa yang tidak langsung. Mereka lebih suka gaya bahasa yang langsung seperti pada inti topiknya, dengan jawaban yang seperti kalau kita iya, kita harus jawab iya, kalau kita tidak mau, kita juga harus jawab tidak. Kemudian ada bukti dan kebenaran. Untuk menjadi seorang negosiator yang sukses, penting mengetahui sebuah perbedaan sebelum memulai suatu penawaran. Karena interpretasi budaya pada bukti dan kebenaran dapat berbeda. Dan saat Morrison berhubungan dengan orang Inggris, dia memberikan nasihat yang berisi, siapkan data objektif sebanyak mungkin saat melakukan presentasi dan negosiasi. Karena bagi orang Inggris, fakta ilmiah merupakan kebenaran. Tapi pada orang Amerika Latin, mereka mengambil keputusan dengan menggunakan data yang subjektif dan didukung oleh perasaan subjektif. Tapi mereka percaya bahwa iman yang kuat terhadap gereja adalah sebuah sumber kebenaran. Terkadang perasaan ini membuatkan fatalisme di antara orang Amerika Latin. Karena itu, orang Amerika Latin lebih terkesan dengan fatalisme dan juga emosi daripada fakta yang logis. Kemudian, pada pebisnis di daerah Pasifik yang merupakan negosiator yang handal juga menggunakan sumber interpretasi subjektif sebagai sumber bukti dan juga kebenarannya. Tetapi di Korea dan Cina sumber interpretasi subjektifnya berasal dari pemerintah. Tetapi pada negara Arab memiliki kombinasi antara agama dan juga pandangan penguasa di sana yang membuat keputusan ini dibuat. Jadi kayak keputusan itu dibuat berdasarkan kepercayaan agama mereka dan juga pandangan seorang penguasanya. Jadi sumber bukti dan kebenaran pada satu budaya itu bukan merupakan dasar dari bukti dan kebenaran, tapi mereka memiliki cara masing-masing setiap negaranya. Kemudian ada mengembangkan kemampuan negosiasi antar budaya. Hal yang pertama harus kita lakukan adalah bersiap. Kenapa? Karena sebelum kita memulai suatu
untuk proses negosiasi ini kita harus mempelajari budaya lawan negosiasi kita yang berkaitan dengan formalitas, status, tindakan verbal, penggunaan bahasa, dan masih banyak lagi. Yang kedua itu ada kemampuan sensitivitas penggunaan waktu, di mana kita harus beradaptasi kepada lawan negosiasi kita memiliki waktu yang lebih lambat karena setiap budaya itu memiliki tempo yang berbeda. Yang ketiga itu ada dengarkan dengan seksama. Kita harus belajar tetap nyaman dalam keheningan dan menyadari bahwa diam itu merupakan bentuk dari komunikasi. Yang keempat, kita terus belajar untuk mentoleransi ambiguitas. Ambiguitas itu merupakan sesuatu yang memiliki makna yang lebih dari satu. Jadi kita tuh harus bersikap toleran pada hal yang belum kita ketahui untuk mengetahui apa hal tersebut, walaupun kadang sulit untuk dikenali. Yang terakhir, cobalah untuk menempatkan persetujuan. Karena kedua belah pihak dalam negosiasi ingin memperoleh sesuatu yang menguntungkan. Jadi ketika kedua belah pihak ini melakukan semua rangkaian dalam negosiasi ini, kedua belah pihak itu akan mendapatkan keuntungan masing-masing. Jadi nggak ada yang rugi sama sekali. Kemudian ada manajemen konflik antar budaya. Konflik merupakan aspek yang tidak dapat dihindari dalam suatu hubungan dengan merujuk konflik dan komunikasi. Pepper menuliskan, komunikasi merupakan karakter konflik yang dominan, karena berfungsi sebagai alat penyebar konflik dan juga sumber dari manajemen konflik. Kemudian ada konflik perspektif Amerika yang bertentangan dengan institusional mengenai budaya individualistis, memiliki peraturan, mayoritas, dan keputusan unilateral diturunkan secara vertikal dari otoritas yang lebih tinggi. Menurut Bemer dan Werner, konflik dalam konteks bisnis biasanya timbul 5 pertentangan. Yang pertama, ketidaksetujuan terhadap tugas. Yang kedua, ketidaksetujuan terhadap proses. Ketiga, ketidaksetujuan terhadap alokasi sumber. Yang keempat, ketidaksetujuan terhadap tujuan. Dan yang terakhir, ketidaksetujuan terhadap kekuasaan. Kemudian, ada menghindari. Menghindari yang dikenal sebagai menyangkal atau menarikan diri, merupakan strategi yang berdasarkan asumsi bahwa konflik akan hilang jika diacukan. Jadi ada dua cara menghindari konflik. Yang pertama secara mental atau diam dan tidak terlibat dalam interaksi. Yang kedua secara fisik, yaitu menarik diri dari lingkungan konflik. Kemudian ada akomodasi. Akomodasi merupakan salah satu bentuk mengatasi konflik yang erat hubungannya dengan menghindari. Perbedaannya yaitu akomodasi adalah seseorang berusaha menyenangkan orang lain. Dalam banyak kesempatan, tindakan ini dapat menimbulkan keadaan tidak mengenakan dan hubungan yang tegang. Selanjutnya kompetisi. Kompetisi merupakan nilai Amerika yang fundamental bahwa tidak mewujudkan dalam arena bisnis. Kompetisi digunakan dalam manajemen konflik di Amerika. Kemudian ada yang dikatakan oleh Morrell, Spitsberg, dan Barth bahwa kompromi untuk mengambil jalan tengah dengan masing-masing pihak setuju atas suatu konsesi. Kompromi merupakan pendekatan yang kadang ditandai oleh kata-kata klise. Yang terakhir adalah kolaborasi. Kolaborasi yaitu pandangan bahwa semua pihak bekerja sama untuk memecahkan suatu masalah. Selanjutnya, konflik perspektif internasional. Walaupun konflik merupakan bagian dari setiap aspek konteks bisnis, cara budaya melihat dan menghadapi konflik menunjukkan sistem nilai seperti di Timur Tengah, orang melihat konflik sebagai cara hidup yang alami. Tetapi secara umum, budaya kolektif tidak suka akan konflik yang terbuka dan secara langsung dianggap sebagai ancaman dalam keserasian dan stabilitas organisasi dan hubungan antar anggota. Bagi orang Jepang, konflik merupakan hal yang memalukan dan membingungkan karena masalah berpotensi mengacaukan keharmonisan sosial. Kebanyakan perusahaan Jepang menggunakan produk yang menyosialisasikan karyawan, sehingga mereka memandang organisasi sebagai bagian dari prestasi pribadi dan profesi mereka. Dan bagi warga Cina, keharmonisan sosial juga suatu hal yang penting. Walaupun mereka merupakan negosiator yang handal dan kadang sulit untuk dilawan, namun mereka juga menghindari konflik secara langsung. Kemudian ada mengatasi konflik antar budaya. Beberapa kemampuan untuk menghadapi konflik dapat digunakan terlepas dari budaya mana yang berinteraksi. Ada beberapa keterampilan. Yang pertama, identifikasi isu yang mengakibatkan masalah. Ketika mengklarifikasi suatu isu, maka semua pihak dapat memulai untuk berfokus pada solusi dibandingkan kontroversi. Yang kedua, jaga pikiran Anda tetap terbuka. Hal ini akan memudahkan menghadapi konflik kita menunjukkan manfaat mencoba untuk melihat dari cara pandang yang lain dan tetap terbuka terhadap posisi orang lain. Yang ketiga, jangan terburu-buru. Di sini kita tidak boleh terburu-buru dalam menyelesaikan masalah. Ketika berinteraksi dengan budaya kolektif, singkatnya, kita harus memperlambat waktu negosiasi jika konfliknya muncul. Yang keempat, jagalah konflik agar berpusat pada ide, bukan pada orangnya. Hal ini juga untuk menjaga negosiasi berfokus
menyelesaikan masalah yang timbul di antara kedua belah pihak. Jadi kita harus berfokus pada isi konflik, bukan pribadi lawan negosiasi kita. Yang kelima, mengembangkan teknik untuk menghindari konflik. Ada beberapa cara. Yang pertama itu, kita harus belajar menggunakan pronominal kolektif. Ini dapat menolong untuk menghindari konflik. Yang kedua, ulangi komentar orang lain seobjektif mungkin, agar kita dapat mengetahui apa yang dimaksud. Yang ketiga, menyatakan sebanyak mungkin poin persetujuan. Jadi, dari materi ini, kita harus menyadari pentingnya pengaruh budaya dalam berbisnis, baik secara internasional maupun domestik. Seperti yang dikatakan Presiden John F. Kennedy, semakin banyak pengetahuan kita, maka makin bodoh pula kita.